Ya, Shalom, selamat pagi sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi. Kembali lagi kita berjumpa dalam program GPIB Morning Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Gabriela Kristianti Titahena, Pendeta Jemaat di GPIB Jemaat Wanita Anjungan, secara khusus ditempatkan di Pos Pelkes Immanuel, Mempawah. Sahabat GPIB, sebelum kita melakukan berbagai macam aktivitas kita di hari ini, saya mengajak kita bersama untuk membuka hari ini dengan berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan bacaan firman Tuhan kita di hari Sabtu 7 Desember 2024 yang terambil dari Kitab Roma. Kitab Roma pasalnya yang ke-8. Kitab Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-26 hingga ayat yang ke-28. Kitab Roma pasal 8 ayatnya yang ke-26 hingga ayat yang ke-28. Jika kita sudah menemukan bacaan firman Tuhan kita, mari kita bersatu dalam berdoa mohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini, ketika Tuhan boleh membangunkan kami di satu hari lagi, di hari baru, dengan kekuatan, kesehatan, bahkan nafas kehidupan serta sukacita yang baru. Bukan karena kuat gagah kami, tetapi semuanya karena kebaikan Tuhan dan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa, sebelum kami melakukan berbagai macam aktivitas kami mau memulainya dengan berdoa dan membaca firman Tuhan sebagai dasar dalam kami melakukan berbagai macam persialan kehidupan ini. Berfirman-Lah ya Tuhan kepada setiap kami anak-anak Tuhan, kami sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, saat ini marilah kita membacakan bacaan firman Tuhan secara bersama-sama dari Kitab Roma 8 ayat 26 hingga ayat 28. Saya akan membacakan untuk kita bersama. Yang mengatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah memohon untuk orang-orang kudus. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi untuk kita bersama. Tidak semua hal bisa kita perkatakan, tidak semua hal bisa kita sampaikan dengan kata-kata kita kepada Tuhan. Karena ada beragam isi hati kita yang penuh dengan keterbatasan dan ketidakmampuan kita berkata-kata kepada Tuhan. Tetapi kita selalu disadarkan bahwa untuk memulai dan mengakhiri segala sesuatu hal yang kita lakukan, yaitu kita mau melakukan apapun dengan berdoa, meminta pertolongan Tuhan dalam melakukan setiap aspek kehidupan kita. Sahabat GPIB, berdoa adalah nafas kehidupan bagi setiap kita orang percaya. Berdoa juga merupakan senjata rohani yang sangat efektif untuk boleh mengalahkan dan menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan. Dan kesadaran untuk kita berdoa datangnya itu daripada Roh Kudus.
Nah, sahabat GPIB yang terkasih, dalam firman Tuhan kita di pagi hari ini, Rasul Paulus mau menasehatkan kepada jemaatnya yang ada di Roma. Ia mau mengatakan bahwa kehidupan di dunia ini sering mengakibatkan berbagai macam penderitaan dan kesakitan. Tetapi bagi para pengikut Kristus, biarpun mereka berada dalam penderitaan dan kesakitan, tapi Tuhan Yesus Kristus memberikan Roh Kudus bagi setiap pengikut Kristus. Bagi setiap jemaat Tuhan saat itu, diberikan Roh Kudus untuk boleh menguatkan dan membantu mereka dalam berbagai macam kelemahan, dalam berbagai macam keterbatasan, dalam berbagai macam ketidakmampuan mereka. Nah, Roh Kudus ini Tuhan hadirkan sebagai penolong untuk boleh menyampaikan berbagai macam keluhan-keluhan jemaat pada saat itu. Dan juga Roh Kudus sebagai penolong ini, ia akan terus bersama-sama. Ia akan menolong secara terus-menerus dalam kehidupan mereka. Sahabat GPIB, tidak hanya itu. Paulus juga mau bilang kepada jemaat Tuhan bahwasannya Allah tahu isi hati mereka. Bahkan apa yang tidak terkatakan sekalipun, terbatas dalam berkata-kata, terbatas dalam menyampaikan, Tuhan tahu. Bahkan Tuhan jauh lebih mengetahui isi hati kita, apa mau kita dibandingkan diri kita sebagai manusia. Dan Ia akan melakukan apa yang terbaik bagi setiap manusia, secara khusus bagi para pengikutnya, sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan waktunya, dan sesuai dengan versi terbaik Tuhan. Jadi sahabat GPIB yang terkasih, firman Tuhan di hari ini mau mengatakan kepada kita bersama bahwa biarpun kita hidup di tengah-tengah penderitaan, kita hidup di tengah-tengah ketidakpastian dunia ini, kita hidup di tengah-tengah berbagai macam pergumulan, kita diingatkan bahwa kita tidak pernah sendirian. Saya dan sahabat GPIB, dimanapun kita berada, kita punya yang namanya Roh Kudus, penolong yang sejati, yang selalu bekerja di dalam diri kita dan melalui kita untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam diri saya dan sahabat GPIB. Dan juga Rasul Paulus mau mengingatkan kepada kita bahwa Roh Kudus itu bisa bekerja dalam kehidupan kita. Yang penting kita punya kesadaran untuk boleh membangun hubungan yang baik dengan Tuhan melalui berdoa. Jangan pernah ragukan kuasa kita dalam berkata-kata, berdoa kepada Tuhan. Karena dalam berdoa ada kuasa yang luar biasa. Mungkin segala sesuatu hal yang kita minta dalam doa tidak selalu Tuhan kasih sesuai dengan keinginan kita. Tuhan mau kita berproses. Tuhan mau kita belajar untuk bersabar. Karena apa yang menjadi waktu Tuhan, itulah yang terbaik bagi kehidupan kita. Kalau kita sebagai manusia selalu menuntut dan menuntut, bukan sukacita yang terjadi, tetapi ada berbagai macam penderitaan yang mungkin akan terjadi ketika kita berusaha untuk memaksa Tuhan melalui berdoa. Sahabat GPIB, menutup minggu Advent pertama, di penghujung minggu Advent pertama, mari kita diingatkan untuk boleh terus mengawali dan mengakhiri berbagai macam aspek kehidupan kita dengan berdoa, dengan bersyukur kepada Tuhan, karena tanpa Tuhan kita manusia terbatas, tanpa Tuhan kita hanyalah manusia yang sia-sia. Dan jangan ragukan
kuasa doa. Karena ada kuasa doa di balik perkataan kita menyampaikan segala sesuatunya kepada Tuhan. Ada kuasa di balik itu semua. Yang penting kita yakin, taat, setia, dan mengasihi Dia. Dia sendiri yang akan turun tangan untuk boleh menjawab seluruh apa yang kita minta dalam doa. Selamat mempersiapkan diri bagi kita bersama untuk memasuki Minggu Advent kedua. Tuhan menolong, Tuhan menyertai setiap kita. Amin. Jemaat sahabat GPIB, mari kita bersatu dalam doa. Menutup morning call ini, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih bahwasannya kami diingatkan bahwa kami tidak pernah melangkah sendirian di tengah-tengah kehidupan ini. Melainkan ada Tuhan yang selalu menyertai dan menaungi setiap langkah kehidupan kami. Bahkan Tuhan memberikan bagi setiap kami roh penolong untuk terus-menerus menolong, membantu, menyampaikan berbagai macam keluhan-keluhan kami dalam keterbatasan dan ketidakmampuan kami berkata-kata dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk itu semua. Dan kami juga memohon, ingatkan kami Tuhan, untuk kami boleh selalu mengawali dan mengakhiri berbagai macam hal dengan berdoa, dengan mengkomunikasikan segala sesuatunya kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan, kami tidak bisa melakukan berbagai macam hal. Tanpa Tuhan, kami adalah manusia yang terbatas. Tanpa Tuhan, kami adalah manusia yang sia-sia. Dan ketika kami ada di penghujung Minggu Advent pertama, ini semua karena cinta kasih Tuhan yang menyertai setiap langkah kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau membuka aktivitas kami di hari ini, dari pagi, siang, hingga malam hari nanti, dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, anak-anak, pekerjaan, pendidikan, pelayanan dalam masyarakat, maupun aspek kehidupan lainnya yang akan kami lakukan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus menolong kami, untuk kami boleh melakukan yang terbaik dalam berbagai macam aspek kehidupan kami. Dan juga ya Bapa, jadikan kami untuk boleh selalu menjadi saluran berkat Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Yakinkan kami Tuhan, bahwa dimanapun kami diutus dan ditempatkan oleh Tuhan, ada misi yang mau Tuhan sampaikan melalui diri kami. Kami berdoa Tuhan bagi sahabat GPIB yang saat ini sedang dalam kondisi lemah tubuh, dalam kondisi tidak baik-baik saja, dalam kondisi apapun mereka yang merasakan, kami berdoa dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam seluruh doa kami, biarlah kehendak Tuhan sajalah yang terjadi, jangan kehendak kami sebagai manusia. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas, sahabat GPIB. Tuhan Yesus memberkati kita semua.